Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, pertemuan terakhir pada bab 2 klasifikasi makhluk hidup, submateri yang dipelajari hari ini adalah Kingdom Animalia atau Kingdom Hewan. Buku yang kita pakai pada hari ini adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2018, dan buku penunjang dari PT Intan Pariwara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, pertama, mengidentifikasi ciri-ciri Kingdom Animalia. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik kelompok hewan avertebrata. Ketiga, mengidentifikasi karakteristik kelompok hewan vertebrata. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah perbedaan yang bisa kamu lihat dari beberapa hewan tersebut? Kamu mungkin bisa membedakan berdasarkan habitatnya, kemudian rangka luarnya, cara berkembang biaknya, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui lebih jelas perbedaan hewan-hewan tersebut, simaklah penjelasan Ibu lebih lanjut. Kingdom Animalia atau hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang kelangkang, hewan dibedakan atau digolongkan menjadi 1. Avertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kita membahas hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ciri-cirinya adalah rangka tubuh terletak di luar tubuh atau eksoskeleton. Susunan saraf berada di saluran pencernaan bagian bawah. Beberapa hewan avertebrata memiliki sistem sirkulasi yang berbeda. Merupakan hewan multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Sistem ekskresi hewan avertebrata masih sangat sederhana. Klasifikasi hewan avertebrata yaitu Porifera atau hewan berpori, Cnidaria atau Coelenterata yaitu hewan berongga, Platyhelminthes atau cacing pipih, Nemathelminthes atau cacing gilik, Annelida cacing bersegmen atau beruas, Mollusca hewan bertubuh lunak, Echinodermata atau hewan berkulit duri, dan Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Pertama kita membahas tentang porifera atau hewan berpori. Ciri-cirinya adalah tubuhnya berpori. Rangka terdiri dari zat tanduk. Warnanya beragam seperti merah, hijau, dan kuning. Sebagian besar hidup di laut dangkal dan ada yang di air tawar. Selanjutnya Cnidaria atau Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya memiliki alat perlindungan diri berupa sengat yang disebut dengan cnidosit. Disebut juga Coelenterata karena tubuhnya berongga. Umumnya hidup di laut. Bentuknya ada yang polip, menempel di dasar laut, dan ada yang berupa medusa, melayang-layang di dalam laut. Contohnya adalah obelia dan ubur-ubur. Selanjutnya adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Ciri-cirinya, bentuk tubuhnya pipih seperti pita. Tubuh tidak bersegmen atau tidak beruas. Memiliki mulut tapi tidak memiliki anus. Ada 3 kelas yaitu 1. Tubellaria, contohnya adalah planaria. Silakan sambil dilihat gambarnya. Yang kedua adalah trematoda, contohnya adalah cacing hati atau Fasciola hepatica. Yang ketiga adalah cestoda, contohnya adalah cacing pita atau Taenia solium. Selanjutnya adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Tubuh berbentuk bulat panjang seperti benang dan tidak bersegmen atau tidak beruas. Memiliki mulut dan anus, ada yang hidup bebas, ada juga yang hidup secara parasit. Contohnya adalah nekator atau cacing tambang.
Kemudian ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut, dan Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Selanjutnya adalah Annelida atau cacing bersegmen atau disebut juga sebagai cacing gelang. Ciri-cirinya adalah tubuhnya bersegmen atau beruas-ruas, memiliki mulut dan anus, hidup di air tawar, air laut, darat, atau sebagai parasit di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Selanjutnya adalah moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-cirinya bertubuh lunak dan dilindungi cangkang kecuali cumi-cumi dan gurita. Habitatnya adalah di darat, di air tawar, dan di air laut. Anggota yang hidup di darat juga bisa bergerak. Contohnya adalah bekicot, kerang mutiara, cumi-cumi, dan gurita. Selanjutnya adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Ciri-cirinya, tubuh dilindungi oleh duri, rangka luar terbuat dari lempeng-lempeng zat kapur. Semuanya hidup di laut. Beberapa memiliki alat gerak berupa kaki pembuluh yang disebut sebagai kaki ambulakral. Contohnya adalah bintang laut, bintang ular, landak laut atau sering juga disebut sebagai bulu babi, timun laut atau teripang, dan lili laut. Terakhir adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri-cirinya adalah memiliki tubuh beruas-ruas atau berbuku-buku. Tubuh dilindungi rangka luar atau eksoskeleton yang terdiri dari zat kitin. Tubuh terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen, serta ada yang memiliki kepala dan dada yang menjadi satu yang disebut dengan cephalothorax. Memiliki mata majemuk atau mata plaset yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam. Untuk arthropoda diklasifikasikan satu, krustasea atau contohnya adalah kepiting dan udang. Yang kedua adalah Myriapoda, contohnya adalah lipan dan keluing, atau dikenal juga dengan kaki seribu. Yang ketiga adalah Arachnida, contohnya adalah laba-laba. Dan terakhir adalah insekta, contohnya serangga yaitu belalang, lalat, nyamuk, dan lain-lain. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari satu krustasea, kemudian Myriapoda, Arachnida, dan insekta. Untuk krustasea contohnya adalah kepiting dan udang. Ciri-cirinya tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Memiliki 5 pasang kaki yaitu 4 pasang kaki pejalan dan 1 pasang kaki pejepit. Kemudian memiliki 2 antena, sebagian hidup di air. Yang kedua Myriapoda, contohnya itu adalah kaki seribu dan lipan. Ciri-cirinya tubuh terdiri atas caput dan abdomen. Tubuh gepeng dan beruas-ruas, alat gerak di setiap ruas tubuh. Sepasang antena pada caput, memiliki mulut dengan taring berbisa, sebagian hidup di tempat yang lembab. Kemudian Arachnida, ciri-cirinya adalah tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Kaki 4 pasang, tidak memiliki antena, hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contohnya laba-laba. Kemudian insekta, contohnya di situ ada lalat dan belalang dan contoh serangga yang lainnya. Ciri-cirinya adalah tubuh terdiri atas caput, toraks dan abdomen. Memiliki sepasang antena, memiliki 2 pasang mata majemuk dan mulut, memiliki kaki 3 pasang, hidup di darat, di air tawar, dan di air laut. Selanjutnya yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ciri-cirinya, tubuh terdiri atas kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Beberapa spesies memiliki ekor.
Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Sistem peredaran darah tertutup, terdiri dari jantung dan sel-sel darah. Alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, dan insang. Sepasang alat reproduksi di kanan dan kiri. Sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yaitu serabut saraf. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Ciri-ciri yang lain adalah berdarah dingin atau poikilotermik, itu adalah suhu tubuh hampir sama dengan suhu lingkungan. Ini untuk kelompok pisces atau ikan, amfibi atau amfibia, dan reptilia atau reptil. Kemudian ada hewan berdarah panas atau homoiotermik. Suhu tubuh tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Ini terdiri atas aves atau burung dan mamalia atau hewan menyusui. Klasifikasi vertebrata ada 4, yaitu pisces ikan, amfibia atau amfibi, reptilia atau reptil, aves atau burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Pertama, pisces atau ikan, ciri-cirinya adalah berdarah dingin atau poikilotermik, bernapas menggunakan insang, badan bersisik atau berlendir, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh. Hidup di perairan dan memiliki alat gerak berupa sirip. Contohnya di situ ada gambar ikan mas dan ada gambar ikan kakap batu. Selanjutnya amfibia atau amfibi. Ciri-cirinya adalah berdarah dingin atau poikilotermik. Hewan dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit, serta hewan muda bernapas menggunakan insang. Berkulit lembab, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh. Hidup di darat dan di air dan memiliki alat gerak berupa kaki. Contohnya adalah katak hijau dan salamander. Selanjutnya reptilia atau reptil. Ciri-cirinya adalah berdarah dingin, bernapas menggunakan paru-paru, kulit bersisik dan kering atau berkarapaks, berkembang biak dengan cara bertelur. Di antaranya ada yang bertelur melahirkan dan mengalami fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh. Hidup di darat dan di air dan memiliki alat gerak berupa kaki atau otot perut seperti ular. Contohnya di situ ada buaya, komodo, dan kura-kura. Selanjutnya adalah aves atau burung. Ciri-cirinya adalah berdarah panas atau homoiotermik, bernapas menggunakan paru-paru, tubuhnya dilindungi oleh bulu, memiliki paruh, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh. Hidup di darat dan memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap. Contohnya di situ ada ayam dan burung merak. Yang terakhir adalah mamalia atau hewan menyusui. Ciri-cirinya adalah berdarah panas atau homoiotermik, bernapas menggunakan paru-paru, tubuhnya ditumbuhi rambut dan dilengkapi dengan kelenjar keringat, memiliki kelenjar susu, berkembang biak dengan cara melahirkan dan mengalami fertilisasi internal, hidup di darat atau di air dan memiliki alat gerak berupa kaki atau sirip. Di sini ada contoh kelinci, kanguru untuk hewan berkantung, kemudian ada harimau, itu termasuk karnivora, dan ada dolphin atau lumba-lumba yang hidupnya di air. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah hewan terdiri atas avertebrata dan vertebrata. Avertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda.
Untuk hewan vertebrata atau tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi viscus atau ikan, amfibia atau amfibi, reptilia atau reptil, aves atau burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Silakan kalian catat apa yang telah kalian pelajari hari ini, kemudian apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, nanti akan diberikan penilaian harian. Tugas di rumah adalah yang pertama, tugas mind mapping. Kalian membuat mind mapping untuk kelompok hewan vertebrata. Di situ ada viscus, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Berikan penjelasan singkat untuk masing-masing kelompok hewan dan berikan contohnya, minimal 1 contoh. Kemudian ini ada lembar kegiatan yang harus kamu kerjakan, yaitu mengelompokkan hewan arthropoda berdasarkan karakteristiknya. Tujuannya adalah kalian mampu menyajikan hasil identifikasi karakteristik hewan arthropoda dan mengelompokkannya, khususnya kelompok hewan arthropoda. Alat dan bahannya berupa hewan arthropoda yang ditemukan atau berupa gambar yang Ibu sajikan. Prosedur kegiatannya adalah identifikasilah ciri-ciri kingdom Animalia. Kedua, amatilah beberapa macam hewan arthropoda berdasarkan gambar ini. Ada belalang, capung, kalajengking, lipan, kepiting, udang, laba-laba, lebah, kaki seribu, dan kecoa. Tugas kalian adalah identifikasilah karakteristik yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut menggunakan diagram kunci dikotom. Carilah informasi tambahan dengan menggunakan handphone Android atau buku pelajaran atau buku penunjang lainnya. Kemudian tugas kalian buatlah kesimpulan dengan mengelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam kelompok Arachnida, Myriapoda, Crustacea, dan Insekta. Ini adalah diagram kunci dikotom. Lengkapilah diagram kunci dikotom di bawah ini berdasarkan jenis hewan yang terdapat pada gambar. Kerjakan di kertas folio, tulislah jawaban untuk pertanyaan nomor 3 tadi. Ini adalah sumber referensi yang Ibu gunakan. Baiklah anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita untuk bab 2. Insya Allah kita akan jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.